Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.2 RC2. Ya, kalian gak salah dengar, ini adalah versi RC2 atau rilis kandidat yang kedua. Entah apa yang Apple pikirkan tiba-tiba rilis RC2 dan apakah delay perilisan iOS 18.2? Gue kasih tahu jawabannya di video kali ini. So, jadi gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 18.2 RC kedua. Ya, kalau di video sebelumnya mungkin lu pernah nonton atau lu belum nonton, silahkan nonton di video yang ini. Itu iOS 18.2 RC version atau versi RC yang pertama. Dan tepatnya semalam atau dini hari tadi, Apple merilis RC2 juga cuy. Ya, tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple, adanya iPadOS 18.2 RC2, macOS 15.2 RC2, tvOS 18.2 RC2, HomePodOS 18.2 RC2 dan visionOS 2.2 RC2. Ya, berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara RC version yang kedua atau RC kedua atau RC2. Gimana yang nyebut ya? Tapi intinya ini lanjutan dari RC yang pertama gitu ya. Gue juga bingung, tiba-tiba Apple semalam merilis RC kedua atau bisa kita katakan RC2 sama Apple dirilis ke seluruh pengguna iPhone yang sudah menggunakan developer beta program. Kalau kalian udah terlanjur turn off beta program, kalian tinggal masuk lagi aja ke developer beta program. Caranya simple, kalian tinggal pergi ke setting, lalu kalian pilih general, lalu kalian pilih software update, kalian pilih lagi ke beta versionnya ya. Yang beta update ini kalian ganti ke, misalkan tadi sebelumnya kalian di developer beta, kalian pindahkan ke developer beta. Atau kalian tadi sebelumnya di public beta, kalian pindahkan lagi ke public beta. Maka akan ada updatean version tuh ya, terkait iOS 18.2 RC2-nya gitu. Jadi langsung ada updatean. Nah, setelah ini kalau kalian mau turn off juga nggak apa-apa. Nih gue contohkan ya, ini gue turn off ya. Ya, sudah gue turn off. Oke, ini udah gue turn off, nggak apa-apa gitu. Nanti pada saat resminya dirilis, kalau ada updatean kalian update lagi. Kalau tidak ada updatean dan build numbernya sama, ya kalian sudah official gitu ya. Kalian sudah menggunakan iOS 18.2 secara resmi dari sebelum-sebelumnya gitu. Lalu kita cek ke build number, masih di bagian setting, cuman bedanya setting general, kita pilih about, terus kita pilih iOS version. Nah, ini dia build number yang ada di iOS 18.2 RC versionnya. Kalau di RC1 kalian bisa lihat di layar sebelah ini, itu beda build numbernya sama build number yang ada di RC2. Build number di iOS 18.2 RC2 ini ada di 22C151. Jadi build numbernya berubah ya, atau berganti daripada RC1 seperti itu. Lalu untuk modem firmware, sebenarnya di sini modem firmware tidak ada perubahan ya, masih di 1.21.05. Oke, ini di RC2 atau RC version yang kedua seperti itu. Lalu size update-nya berapa bang? Size update yang dihadirkan untuk iPhone 16 Pro, di sini gue menggunakan 16 Pro, untuk iOS 18.2 RC kedua itu ada di 469,8 MB saja. Tidak terlalu besar ya. Ya karena memang sepertinya tidak ada tambahan fitur baru, hanya saja perbaikan dan peningkatan serta perubahan build number. Biasanya memang kalau RC kedua dirilis, pada saat nanti resminya dirilis itu tidak ada perubahan build number lagi gitu ya. Hampir dipastikan build numbernya akan sama yang ada di RC kedua gitu. Dan untuk size update-nya juga segini. Setiap device iPhone yang kalian gunakan ketika kalian menggunakan beta program ataupun RC version ya, size update-nya pasti berbeda-beda tergantung iPhone yang kalian gunakan. Jadi nggak usah khawatir kalau size update kalian itu berbeda dengan size update gua. Kayak gitu ya. So, isi dari RC kedua ini apa sih? iOS 18.2 RC kedua. Gue juga sempat bingung, bahkan kaget tiba-tiba RC kedua dirilis. Sebenarnya sih kaget nggak kaget juga ya, karena melihat pola Apple nih sepertinya ingin memake sure semua fitur-fiturnya berjalan dengan lancar sebelum masuk ke resminya atau official publiknya gitu ya. Cuman yang gue kaget dirilisnya di hari ini atau Selasa dini hari ini. Itu yang bikin gue bingung, apakah prediksi rilis resminya akan berubah, akan mundur atau tetap sama seperti prediksi sebelumnya. Prediksi sebelumnya kalau lihat gambar di sini dari tahun 2021 ya, 2022 itu sama-sama di tanggal 13 September, baik iOS 15.2 lalu iOS 16.2, yang beda cuma iOS 17 maju ya. Nah, tahun ini di tahun 2024 harusnya sama ya, sama-sama di 13 Desember gitu. Jadi memang isi dari video ini tuh nggak ada fitur, cuman lebih ke perbaikan aja, lebih ke peningkatan aja, dan yang menurut gua tidak terlalu jauh beda dengan RC1 sebelumnya gitu. Tapi gua sangat merekomendasikan buat teman-teman semua yang tadinya sudah menggunakan RC atau beta program terus update ke RC, itu wajib juga update ke RC kedua ini ya. Jadi kalian harus update di RC keduanya. Karena kenapa? Karena ya biar nanti pada saat resminya dirilis kalian nggak perlu update lagi. Apabila build numbernya sama, ya sudah gitu. Nanti akan
akan gue informasikan di kolom komentar di video pada saat iOS 18.2 resmi dirilis. Kalau build numbernya sama, ya gue nggak perlu menyebutkan lagi, karena memang pastinya sama isinya, tidak ada beda gitu. Jadi sangat gue sarankan untuk teman-teman developer beta atau RC yang sudah sampai RC terus sekarang harus update lagi ke RC kedua. Itu sangat gue rekomendasiin banget biar kalian nggak update-update lagi nantinya. Seperti itu. Oke? Jadi intinya kesimpulannya, kenapa ada RC 2? Ya mungkin jawabannya Apple memang pengen lebih maksimal lagi iOS 18.2 pada saat resminya dirilis nanti. Gitu. Yang kedua, apakah delay? Ini yang masih tanda tanya menurut gua, tapi feeling gua tetap akan ada di tanggal 13 dini hari sih. Cuman kalaupun delay, kalaupun mundur berarti di tanggal 17 dini hari gitu. Jadi tanggal rilis resmi iOS 18.2-nya kemungkinan prediksi gua tetap di tanggal 13 dini hari atau hari Jumat waktu Indonesia bagian barat nih, tanggal 13 dini hari ini, atau kalaupun dia mundur atau delay di tanggal 17 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Kenapa gua mengatakan delay? Apakah memang akan mundur? Enggak, karena berdasarkan runtunan Apple, biasanya kalau RC version dirilis, itu 1 minggu ke depannya baru versi resminya dirilis gitu. Jadi gue mengasumsikan ini akan delay. Cuman bisa jadi tidak, gitu ya. Paham ya? Jadi perlu kalian garis bawahi nih. Jangan salah tanggap dan jangan salah paham. Prediksi gue tetap di tanggal 13 dini hari, seperti tahun 2021, tahun 2022, iOS 15 dan iOS 16. Prediksi aja. Tapi kalaupun meleset, berarti di tanggal 17 dini hari. 1 minggu setelah RC kedua ini dirilis. Seperti itu. Oke? Jadi catat tanggal rilisnya, di mana antara kedua tanggal ini, 13 atau 17 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Seperti itu. Oke? Apakah ada fitur baru? Ya jelas tidak ada. Ini cuma perbaikan aja dan perubahan build number saja. Tidak ada hal yang baru atau fitur yang baru. Lebih ke peningkatan aja, baik fitur-fitur Genmoji-nya, image playground-nya, gitu ya. Terus Siri yang terintegrasi dengan ChatGPT, gitu. Jadi ini semua hanya lebih ke peningkatan dan perbaikan saja. Tidak ada fitur tambahan lagi, gitu. Karena memang setelah gua pastikan ini cuma lebih ke perbaikan aja. Contohnya nih ya, misalkan Genmoji. Ini gua gunakan Genmoji di iMessage. Oke, ini gua paste aja langsung description image-nya. Dia langsung recreate atau generate emoji yang ingin gua gunakan. Nah, ini lu bisa lihat sendiri. Ini salah satu contoh emojinya ya, yang pengen gua gunakan. Ini kan bebas ya, terserah gua mau gunakan yang mana. Dan dia terus akan mengenerate. Memang setelah gua hampir pastikan semuanya, ini hanya lebih cenderung ke peningkatan saja. Tidak ada fitur baru. Misalkan gue add di sini, ya sudah jadi seperti itu. Oke, jadi gue pastikan tidak ada fitur baru, cuman ada perbaikan serta peningkatan saja. Tapi seperti tadi gue mention, teman-teman yang pengguna beta program, baik public beta atau developer beta, itu sangat disarankan untuk update ke RC kedua ini ya. Apalagi teman-teman yang sebelumnya udah RC 1 udah update, terus hadirnya RC 2 ini menurut gue harus diupdate juga, kayak gitu. Oke, ya karena cuman itu doang ya, kagak ada tambahan lebih, nggak ada apa-apa lagi gitu ya. Memang Apple cuman pengen make sure kalau iOS 18.2 baik-baik aja perbaikannya dan peningkatannya sebelum dirilis ke publik. Mungkin itu tujuan Apple, makanya merilis RC kedua. Jadi, gue rasa cukup ya video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.